keluarga dari keluarga Bue Atius Dese. Oh, Bue melah ahli desa lah. Ya. Oh. Alia ike puji banu ike untuk melai tumah hakau untuk bapak majar tumah Oh, hakau. yo. Jadi ya kepala sekolah, bapak guru. Iya. Beban jaga Pak Dese, Pak Ike Pak. Oh iya. Bergas lah. Yo, makasih Pak doa. Yo, puji Tuhan. Salam makan Bapak Ibu lah, sehat selalu, Tuhan berkati. Yo, mungkin bisa diingat di situ kameranya. Ih, aku jadi lupa memalat ke situ. Selamat malam Bu Heni, Bapak Pendeta Wardinan. Iya, selamat malam. Oh, Pendeta Minai, makasih lah. Ya, puji Tuhan Bapak mulai proses pemulihan lah, doakan terus lah. Iya. Tanggal 5 kami mudi lah, tanggal di Mei kami mudi. Oh, tanggal di Mei lah, iya. Pemulihan, ya. Pokoknya yang penting Bapak semangat terus, pasti pulih ay. Ya, iya Minai. Ada Pak Edison tuh ya. Selamat malam Pak Edison. Selamat malam Pak Edison. Selamat malam Pak Ketum. Salam. Sehat, salam sehat. Amin. Saya pemulihan. Mantap. Terima kasih Pak Edison. Salam untuk Ibu ya. Terima kasih pertemuan kita kemarin. Bapak ya, terima sehat kasih. Ya. Semoga sehat selalu ya. Kami sudah di Pontianak, Bu. Baru nyampe tadi. Ya, puji Tuhan sudah ya. Selamat sampai di rumah ya. Iya. Mantap. Terima kasih, Bu. Kami makasih banyak juga. Ya. Yo, sambil kita zoom ya. Ya, sambil menunggu nih. Ya. Yo, Bu. Mari, Bu. Selamat malam Pak Ketum. Malam. Malam Pak Agus. Ya, salam sehat Pak. Tuhan berkati senantiasa. Tuhan berkati. Ya, amin. Bos Pulpis. Wuih, malam. Kabar? Malam. Bos Pulpis tuh kayaknya bangun tidur dia tuh. Kau tahu? Kau tahu? Kayak model-modelnya dia kayak bangun tidur aja lihat kayaknya tuh. Jangan memancing lah. Iya. Elah pancing lah. Tidur aja. Jangan memancing. Orang sudah mau siap. Orang siap-siap sudah acara baru bangun tidur kayaknya tuh. Dari mana tahunya tuh? Kayak bayangannya itu bayangannya tuh. Barang kue tahu adalah. Iya, teh ente baru video TK, baru video Kak. Videonya aja gini kayak bangun guring. Orang ganteng kayak gini yang baru guring. Ganteng itu. Bos Pulpis tuh ganteng itu. Ya kayak bangun guring. Ganteng se Asia. Ya, betul. Kagak segala ganteng, tendur dia tuh Kak. Keuntung. Ganteng tapi tendur Kak. Kalau sudah bilang ganteng itu ganteng, mengakui aja, jangan tapi lagi. Memang ada tapinya, tendur gitu. Banyak bicara. Halo Yang, makasih. Selamat malam Ding. Kabar Yang? Pongkuiko, sampit kah? Puji Tuhan, Halo Pak Yang, selamat malam.
Kalau Payang tuh segar kayaknya. Selamat malam Pendeta Ayang. Ya, Tuhan berkati lah. Berkati. Kalau Bagus. Pendeta Ayang tuh Bos. segar. Bos. Siapa yang khotbahnya? Anu berdoa sepatu. Kristiano dulu. Pak Ramadi belum masuk ya? Belum. Kalau Pak Ramadi belum masuk. Oh. Selamat malam Pak Kloso. Selamat malam Pak Kinurung. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Edi, selamat malam semua. Malam semua. Pak Pak Kinurung. Kinurung. Iya, selamat malam. Buasa. Selamat malam Pak Kinurung. Selamat malam Pak Kloso. Selamat malam untuk semua. Ya, Pak. sehat semua kita Pak ya. Pak Ramadi belum masuk, bisa minta Pak Kinurung untuk berdoa Pak? Pasti Pak Ramadi datang nanti, tapi siap aja. Oke. Sebab dia ini masih dalam mobil di Loksado. Oh. Pendeta yang di Palangkaraya itu yang kumpul sama suaminya, coba tampil sama suaminya. Seperti Untung itu. Kalau kami wajar aja. Yang di Pulang Pisau juga harus juga dengan Oh, kalau kami kan pasangannya. terpisah ini. Wajar aja. Bagus. Tampil sendiri. Bagus apa maksudnya? Apa Khususnya di maksudnya, Palangkaraya. Pak? Masa di Palangkaraya aja Memanasi yang orang lain. harus bagus. memanasi orang. Pasangannya belum datang kerja. Jangan tapi disuruh kerja pasangan tuh. Ya memang jadwal kerjanya kan pulang malam. Gak ada apa-apa kalau masih pulang malam. Kalau sebulan sekali bulik tuh yang bahaya. Iya makanya tiap hari pulang ya, ada pernah ke pulang. Hai Rison, selamat malam. Malam Horas. bagus. Salam Mama Salam Ucok. sehat. Salam sehat. Ya. Mama Ucok bentar lagi gabung. Ya. Nah, ya Kapan kan? ke Ponti? Kapan ke Ponti katanya? Iya. Nah itu nah, orang tua mendengar saran saya. Apa katanya? Agus. Nanti akan gabung juga pasangan. Sahabat ya. Nah, udah Tunggu gabung pulang itu kerja. bagus. Ya, Nah, pasangan saya lagi di seberang lautan. Halo, Kak Lasmi. Halo. Apa kabar? Tendu. Tendu. Kak Lasmi kah? Hai, Kak Desi. Lasmi. Salam Kak. Shalom Bapak Ibu. Astaga, ay. Mohon maaf memutus pembicaraannya. Aduh Kak. udah mau mulai. Sudah. Ya. Karena di sini jam 7:02, tapi di Banjarmasin jam 8:02. Jadi kita berusaha untuk tepat waktu sambil menunggu teman-teman kita yang lain atau teman sekerja kita yang lain atau jemaat GKI DKI Jakarta masuk dalam Zoom ini. Kita akan bersama-sama memulai acara kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kami minta kesediaan dari tuan rumah atau diwakili oleh Bu Pendeta Heni untuk menyampaikan sambutan. Baik, terima kasih. Shalom. Baik, terima kasih. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih untuk Majelis Jemaat GKI DKI yang boleh memfasilitasi kami untuk beribadah pada kesempatan malam hari ini. Pak Ketua Majelis Jemaat, Pak Pendeta Edi Liperda, dan juga Ibu Pendeta Ina Sisani, dan juga Pendeta Pastria, dan juga
rekan-rekan pemuda yang boleh memfasilitasi kami untuk beribadah pada kesempatan malam hari ini, Pak Ketua Majelis Jemaat, Pak Pendeta Edi Liperda, dan juga Ibu Pendeta Ina Sisani, dan juga Pendeta Pastria, dan juga rekan-rekan pemuda. Nusa Tundaan untuk berbicara. Tadi juga sudah bicara, tapi silakan Pak memberi penguatan kepada Pak Wardinan. Silakan Pak Nusa Tundaan. Selamat malam Pak Wardinan dan Ibu. Kami sungguh merasa bergembira karena melihat Pak Wardinan sudah semakin didampingi oleh Ibu. Puji Tuhan semuanya atas berkat doa kita semua, dan kami harapkan ke depannya Pak Wardinan akan lebih pulih sempurna. Hanya dengan pertolongan Tuhan dan doa kita semua, kita yakini bahwa Pendeta Wardinan akan pulih sembuh total. Dan kita akan terus dukung Pak pelayanan DKI dan GKS secara keseluruhan. Ini yang saya sampaikan. Salam buat keluarga di Banjarmasin. Selamat malam. Terima kasih Pak. Silakan Pak Banerawan, saya lihat ada di dalam Zoom. Ya, selamat malam Pak Pendeta Wardinan dengan kembali, dan Pendeta Edi ya, selamat malam. Terima kasih kesempatan Tuhan mengingatkan Ki. Ya, puji Tuhan karena Pak Wardinan jadi keleh, cukup keleh lah, dapat dikatakan putih. Itu berkat dihai akan Pendeta Wardinan dan keluarga. Ya, di TBW mengharapkan Pendeta Wardinan lebih bertugas pada jatuh tinai itu akan masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Mungkin yang dari Jakarta cukup nanti setelah ibadah lagi. Tapi kami beri kesempatan mungkin yang dari Kalimantan dulu. Siapa tahu nanti di akhir ibadah kita banyak orang. Pak Agus, silakan Pak Agus mungkin memberikan penguatannya. Silakan Pak Ketua Rasepu Pulang Pisau. Demikian Pak Agus. Salam, selamat malam. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami pada kesempatan ini. Kami atas nama teman-teman yang bersempatan bicara pada malam ini bersyukur tentu saja kepada Tuhan Yesus karena perkembangan yang sangat baik dari kondisi kesehatan Pak Ketum yang kelihatan pada saat ini cukup kuat duduk dan bisa berbicara. Tentu saja harapan kami Pak Ketum tetap bersemangat dan tetap yakin percaya ketika Tuhan berperkara dan Tuhan bekerja melalui doa-doa para teman-teman, kami di jemaat mendukung sepenuhnya kepada Pak Ketum, maka pemulihan yang sempurna yang datang daripada Tuhan akan berlaku. Dan untuk Ibu, diharapkan ketenangan, senantiasa kesabaran dalam mendampingi, merawat, mendampingi Bapak dalam masa pemulihan ini. Dan kita percaya sekali lagi, kuasa Tuhan akan terus bekerja, berkarya, memberikan terbaik bagi Pak Ketum dan juga bagi kita warga GKS secara keseluruhan melalui kesembuhan dan pemulihan Pak Ketum. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Saya minta jauh dulu dari Lanja. Sebelum kita ibadah mulai, silakan dari Lanja ini. Dari Resort Lanja, ya, mute. Dari Resort Lanja bisa, ya, silakan. Terima kasih. Kami dari Resort Lanja, wakili teman-teman sekerja tempat ini, kami berdoa biar Pak Ketum
boleh tetap pulih dari sakit, dan Ibu boleh tetap semangat di dalam mendukung Pak Kutum, sehingga Pak Kutum boleh cepat pulih dan boleh kembali berkarya dan beraktivitas. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus pasti akan menolong dan memulihkan Bapak sehingga Bapak boleh pulih dari sakit. Yakin dan percaya bahwa Bapak tidak sendiri. Kami selalu menopang Bapak dengan doa bersama-sama dengan jemaat, dan semoga Bapak cepat pulih dan sehat seperti sedia kala. Terima kasih. Dan yang terakhir kami minta dari Pak Kloso, setelah ini kita lanjutkan dengan ibadah. Silakan Pak Kloso. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Shalom. Salam dari Banjarmasin untuk Pak Ketum dan Ibu. Rindu untuk bertemu segera kembali di Banjarmasin dalam keadaan baik dan sehat, dan sedang mendengar kabar bahwa tanggal 5 akan kembali. Tentu yang di rumah juga tidak sabaran menunggu. Ya, jadi doa kami terus untuk Pak Ferdinand dan Ibu untuk selalu sehat dan makin sehat. Dan khususnya untuk Ibu ya, walaupun sehat tapi pasti dalam banyak hal lelah juga untuk menemani. Kami dukung juga dalam doa untuk tetap selalu dalam keadaan sehat. Kami tunggu kehadiran di Banjarmasin Pak Ferdinand ya, dengan penuh gembira dan sukacita. Ya, semangat. Terima kasih. Terima kasih, kita akan beribadah, nanti lagi kita akan lanjutkan, dan saya juga akan memberi kesempatan untuk berbicara nanti, mungkin walaupun serba singkat, untuk memberikan penguatan kepada Pak Ferdinand dan kita semua. Kita akan mempersiapkan diri untuk beribadah. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersuka cita karena kita boleh bersama-sama dengan Bapak Dr. Wardinan Eslidin, MTH, beribadah pada malam hari ini. Dan saya akan memimpin ibadah ini bersama dengan Ibu Pendeta Pastria. Pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dr. Simpon Eplion, MTH, dan doa syafaat nanti akan disampaikan oleh Pak Kinurung Maleh Maden, MTH, doktor juga ya. Puji Tuhan banyak dokter ya GKE. Yang lain nyusul. Kami cek dulu Bu Simpun. Bu Simpun. Terdengar suara kami dari sini? Di unmute ini. Oke. Ya. Siap. Baik. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Karena kasih Tuhanlah kita akan mampu memiliki kekuatan untuk menghadapi setiap perkara dalam hidup ini. Dan dalam setiap prosesnya kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah kita semua boleh menerima sukacita surga. Dan saat ini saya mengajak kita untuk bersama-sama memuji Tuhan dengan judul Sukacita Surga. Badai yang bergelora, haleluya.
kembali kita katakan bahwa sukacita surga nyata dalam hidup kita. Itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Kau ada dalam hatiku, kan pernah semangatku, takkan hilang kekuatanku, hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kembali Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bersama-sama menyadari bahwa kita ada di tengah-tengah kehidupan ini semua karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Walaupun kita dalam keadaan sakit, walaupun kita dalam keadaan sedih, frustasi, putus asa, tetapi kita percaya Tuhan akan selalu ada di tengah-tengah kita. Karena kita ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kita angkat pujian bersama, berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
Ibu Bapak saudara sekalian, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang baik, yang kami puji dan sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam setiap saat kehidupan kami, baik itu suka maupun duka. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama beribadah bersama seluruh jemaat Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan segereja Kalimantan Evangelis melalui Zoom meeting ini. Kami bersyukur juga atas penyertaan Tuhan bagi gereja kami, gereja Kalimantan Evangelis, sehingga pada tahun ini kami bisa bersama-sama merayakan hari ulang tahun GKE yang ke-182 tahun. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami juga bersyukur pada kesempatan ini ya Tuhan kepadamu, karena atas penyertaan dan pimpinan Tuhan dan lawatan Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Wardinan S. Lidim boleh dipulihkan oleh Tuhan, di mana beliau telah melaksanakan pengobatannya ya Tuhan di tempat ini, di Jakarta ini, hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena penyertaan Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kami serahkan pemulihannya ke dalam tangan Tuhan, terapi-terapi yang akan dilanjutkan di Banjarmasin. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyadari di dalam kehidupan kami seringkali berbuat dosa. Kiranya Tuhan Engkau mengampuni kami dan menyuci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa diperbaharui di dalam kehidupan kami oleh Roh Kudus Tuhan, dan kami menjadi semakin serupa dengan Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita dan menyanyi dari nyanyian baru. Nyanyikan lagi bagiku, dan setelah itu kita akan bersama-sama mendengarkan pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Dr. Simpon et Pleon, MTH. Kita angkat pujian bersama, nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Kita nyanyikan bait yang kedua. Kristus memberi dunia firman kehidupan, hai pendosa dengarkanlah firman kehidupan, bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar,
kita akan bersama-sama mendengarkan pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Cimpun. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Tuhan, malam hari ini kita bisa bertemu meskipun tidak secara fisik. Kita bisa melihat kondisi Pak Ketum dan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Bapak yang kekasih, sebelum kita membaca dan akan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur pada malam hari ini. Engkau berkenan menghimpun kami untuk mengucap syukur bersama dengan jemaat-Mu di KI Jakarta. Teristimewa malam hari ini Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama, memuji memuliakan nama Tuhan. Bersama pimpinan kami. Ketua Umum Majelis Sinode GKI. Bapak Pendeta Dr. Wardinan S. Lidin, MTH. Beserta dengan Ibu. Bapak di sorga, terima kasih. Atas anugerah-Mu yang sungguh luar biasa ini. Dalam pengucapan syukur kami atas hari ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-182 dan kami merayakan Paskah bersama dengan jemaat di KI Jakarta malam ini. Kami sungguh bersyukur atas hari yang baik ini. Dan atas sukacita ini kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Yang akan membuat kami menjadi semakin teguh di dalam Engkau. Dan memberikan kami kesempatan untuk berefleksi. Melihat kembali akan pengalaman perjalanan bersama Gereja Kalimantan Evangelis. Hadirlah di tengah kami ya Tuhan. Dan berfirmanlah kepada kami. Urapi hamba-Mu. Agar kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengarkan. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan, sebagaimana hari ini adalah kita merayakan bersama HUT GKI yang ke-182 dan bertepatan juga kita merayakan Paskah. Malam hari ini juga kita bersyukur atas kesehatan pemulihan yang diberikan oleh Tuhan. Mujizat yang luar biasa kepada Pak Ketum kita. Saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan dari Matius pasal 13, ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Matius pasal 13, ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad
yang ditaburkan di tengah semak duri. Ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan, menghimpit firman itu, sehingga ia tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu, dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan, kalau membaca bagian nas ini, kita teringat akan visi GKE, visi strategis, yaitu terwujudnya warga GKE yang misioner. Misioner artinya berakar, bertumbuh, dan berbuah. Saudara-saudara, hari ini kita berbicara tentang 3 kata kerja ini. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Saya kira ini menjadi refleksi yang baik untuk kita melihat kembali pada bagaimana pengalaman bersama kita di gereja yang kita cintai ini. Pengalaman pelayanan, pengalaman pengabdian, pengalaman kita mencintai gereja yang sungguh-sungguh diberi berkat oleh Tuhan kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih, berakar, akar itu bagian dari tanaman yang sangat penting. Bagian dari pohon yang terletak di bawah dan tidak kelihatan. Tetapi yang luar biasa adalah akar yang tidak kelihatan ini menentukan yang kelihatan. Ini menarik, saudara-saudara. Sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi ia sangat menentukan dari yang kelihatan. Saudara-saudara, akar juga mempunyai berbagai ciri. Ciri khususnya ialah ia mencari kebutuhan tanaman. Ia menguatkan pohon yang kuat, tentu akarnya pasti kuat. Dan tidak ada pohon yang berdiri tanpa akar. Saudara-saudara, ini sebenarnya gambaran bahwa pohon kehidupan iman gereja itu tidak akan bertumbuh dan tidak berbuah kecuali ia memiliki akar. Di mana akarnya, saudara? Akarnya adalah di dalam Kristus. Karena itu kalau gereja Kalimantan Evangelis sampai hari ini, ia boleh ada 182 tahun, itu karena akarnya kuat. Akar itu ibarat pondasi. Pondasi sebuah bangunan, yaitu iman. Pondasi sebuah bangunan gereja, yaitu iman kita. Saudara, kalau kita boleh berefleksi, dari 1839, gereja ini masih tetap luar biasa. Kita bisa melihat tidak sedikit persekutuan-persekutuan di mana-mana. Itu sebentar datang, sebentar lenyap. Pada saatnya ia boleh menjamur, tetapi saatnya dia kemudian seperti saat musim jamur, ketika musim jamur berakhir, maka ia tidak lagi menjamur. Tetapi gereja Kalimantan Evangelis dengan segala dinamikanya,
dengan segala tantangannya. Ini di mana letaknya, saudara? Akarnya. Kita boleh bersyukur karena iman, kepercayaan orang Kristen, terutama pengikut Kristus dalam gereja Kalimantan Timur, kecintaan terhadap gereja Kalimantan Timur, ini wujud akar, yaitu iman yang kuat, yang membuat mereka selalu ada dan bertumbuh sampai hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, memiliki akar yang kuat berarti hidup intim dengan Yesus. Kita mensyukuri sampai hari ini. Kita percaya bahwa seluruh warga GKE, mereka hidup dengan intim di dalam Yesus. Mungkin memang kadangkala kita merasa lelah iman, lemah iman. Tetapi kita tetap berada dalam Kristus. Memiliki akar yang kuat berarti hidup hanya bergantung pada Tuhan. Tidak mudah goyah walau diterpa badai kehidupan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita boleh mencontohkan Pak Ketum kita yang sangat luar biasa. Ibu tadi katakan ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Ini mujizat yang luar biasa. Ibu Bapak, kalau orang lain menghadapi situasi seperti beliau, kalau fisik tidak kuat, akar tidak kuat, orang akan mengalami goncangan yang luar biasa. Tetapi teruji, disinilah akar iman kita orang percaya. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika Ia mau melakukan, menyembuhkan dan memulihkan. Ia akan melakukan itu. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara, tidak hanya saat kita letih lemah, tetapi saat kita berdinamika dalam bergereja pun, ketika kita goyah, ketika kita dilanda goncangan, tetapi kalau akar itu kuat, iman itu kuat, maka seluruh warga jemaat akan terus menjadi kuat. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan iman yang tidak kelihatan, tetapi yang menentukan kehidupan kita yang kelihatan. Kalau orang mengatakan ia beriman, tetapi tidak bisa memperlihatkan bukti dari iman itu sesuatu yang terlihat, itu masih sesuatu yang harus disangsikan. Dalam nas kita dikatakan, iman yang tidak berakar itu disebut sebagai benih yang ditabur. Jatuh ke tanah yang berbatu-batu, orang yang menerima firman dengan gembira, tetapi tidak berakar. Saudara-saudara, firman Tuhan itu nutrisi. Kalau orang makan, hanya makan saja tanpa vitamin, tanpa nutrisi dari makanannya, itu tidak akan menambah kekuatan baru bagi tubuhnya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Kalau kita tidak mendapat nutrisi yang cukup, tubuh kita mudah sekali diserang. Ibu Bapak yang kekasih, karena firman Tuhan adalah nutrisi itu, yang memberikan pertumbuhan pada iman, agar memiliki kekuatan yang kokoh pada kehidupan orang percaya, kehidupan gereja, maka ia pasti menghasilkan pertumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang lebat. Iman bagi gereja itu ibarat akar yang memberi kekuatan pada gereja untuk bersaksi, untuk bersekutu, dan untuk melayani. Jadi Ibu Bapak, iman kita inilah yang membuat kita mencintai GKE. Iman inilah yang membuat kita bersaksi dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Dan iman yang kokoh dan kuat inilah yang membuat kita mampu melayani setiap orang dengan segala kebutuhannya. Ini yang harus dilakukan oleh majelis jemaat di sini, DKI Jakarta, dan majelis jemaat dimanapun
GKE Adang, dan majelis-majelis resort, serta seluruh warga jemaat Tuhan. Karena tanpa akar yang kuat, gereja tidak akan bertumbuh dan berbuah. Ibu Bapak yang kedua, kata kerja yang kedua ialah bertumbuh. Akar yang kuat dan sehat akan menghasilkan pertumbuhan. Gereja harus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus pada firman Tuhan dan bertumbuh dalam pelayanan bersama. Memang, saudara, tidak ada pertumbuhan yang instan tentu. Dan tidak ada pertumbuhan yang mendadak. Semuanya berproses. Dalam proses inilah pertumbuhan diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan. Dalam nas kita, benih yang ditaburkan di pinggir jalan adalah orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak masuk ke dalam hatinya. Sehingga iblis merampasnya. Ibu Bapak yang kekasih, ini sebenarnya gambaran juga kepada kita yang tidak menganggap penting firman Tuhan. Tidak menjadikan firman Tuhan sebagai sesuatu yang sangat utama. Kita memang bisa mendengar. Kita memang suka mengucapkannya. Tetapi mungkin kita kurang mempraktekannya. Dan ini yang dikatakan benih yang ditabur di pinggir jalan, dia memang bisa tumbuh, tetapi cepat sekali ia akan hilang, dirampas. Artinya, ia tidak kuat pertumbuhannya karena berbagai tantangan dan pergumulan. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berikutnya adalah pertumbuhan itu adalah sebuah kehidupan yang terikat terus-menerus dalam hubungannya dengan sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Jadi berakar, bertumbuh, sekali lagi ketika berakar kuat, maka ia akan bertumbuh. Tetapi pertumbuhan, jangan lupa, meskipun akar itu kuat, tetapi jika firman Tuhan yang merupakan nutrisi, merupakan vitamin untuk pohon itu bisa berbuah dan bertumbuh, jika tidak menjadi pegangan sungguh-sungguh, maka mudah sekali ia akan dirampas. Hilang sia-sia. Ibu Bapak yang kekasih, kita sedang berada di tengah pandemi. Ibadah kita ini lebih banyak online. Tadi sudah disampaikan jemaat DKI Jakarta ada jadwal. Juga jemaat-jemaat yang lain menggunakan online. Dan online ini tentu dilakukan sesuai jadwal, bisa juga kadang-kadang ada permintaan. Itu pasti seperti itu. Nah, saudara-saudara, online dalam waktu beberapa jam seperti ini, itu tidak cukup menguatkan kita. Tetapi ia akan menjadi, firman Tuhan akan menjadi nutrisi yang kuat untuk kita adalah ketika kita sendiri dalam keluarga, karena tidak cukup ibadah online, tetapi ibadah mandiri dalam rumah tangga kita, ini menjadi penting. Mengapa saudara-saudara? Mungkin kita berefleksi, saya pikir kita harus melihat bahwa pandemi ini di satu sisi adalah berkat. Coba minyak, Mak. Kenapa dia berkat, saudara? Karena ia mengikat kita dalam keluarga kita. Ia membuat kita bersatu lagi. Bayangkan, saudara, kita jalan harus berpikir, kalau terlalu jauh kita pikir, apalagi sekarang, sudah ada pembatasan-pembatasan. Ini akan membuat kita lebih banyak berada di rumah bersama dengan keluarga. Ketika awal-awal pandemi, saudara, kita semua sibuk
semua jenis masakan, semua jenis resep, kue dan lain-lain, itu kita coba semua. Ya, kita bisa kehabisan modal karena itu. Saudara, ini kesempatan kita untuk menjadi berakar dan bertumbuh. Firman Tuhanlah yang membuat kita berakar dan bertumbuh. Firman Tuhanlah yang membuat kita mampu menghadapi tantangan. Dan GKE ada karena firman Tuhan menjadi pedomannya. Ibu bapak saudara, saatnya ibadah mandiri itu menjadikan kita semakin menguatkan keluarga, menguatkan iman dan pengharapan kita, baik secara pribadi maupun keluarga. Yang berikut, saudaraku yang kekasih, berbuah. Buah adalah akibat dari pertumbuhan. Sebab pertumbuhan tanpa buah adalah percuma. Ya, Tuhan katakan, kalau kemarin tentang pokok anggur yang benar, hari Minggu, ranting-rantingnya tidak berbuah, itu harus dipotong, itu harus dibakar, karena itu tidak berguna. Tetapi yang lainnya bisa dibersihkan. Ya, kalau dibersihkan itu artinya masih punya pengharapan. Tetapi jika ia kering dan layu, itu sangat sama sekali tidak berguna. Bapak yang kekasih, buah adalah akibat dari pertumbuhan. Sebab pertumbuhan tanpa buah adalah percuma. Dan ini yang diharapkan. Dalam Nas, mereka inilah ibarat benih yang ditabur di tanah yang baik. Mereka mendengar firman, mengerti, sehingga berbuah lebat. Mereka inilah yang menjadikan firman sebagai dasar kehidupannya sehingga berbuah walau tidak sama banyaknya. Ya, artinya saudara, tidak semua pohon itu berbuahnya sama. Tidak semua kita itu juga berbuahnya masing-masing, berbuahnya beda. Ada yang sekian kali lipat dalam nas kita, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini mau membedakan bahwa ya Tuhan tidak menganggap bahwa yang banyak itu yang luar biasa, yang sedikit itu tidak luar biasa. Tetapi bagi Tuhan adalah berbuah. Sebesar apapun, sebanyak apapun buah itu. Yang penting, ia berbuah. Karena berbuah menandakan bahwa akar itu telah menyalurkan nutrisi, firman Tuhan yang kuat itu, kemudian ia membuat pertumbuhan, dan pertumbuhan itu menghasilkan buah. Ibu Bapak, nas yang kemarin itu yang membuat saya pikir kita harus berbicara lagi soal pohon. Berbicara lagi soal contoh dari bagaimana sebuah pohon berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ibu Bapak, berbuah berarti memberi arti, menikmati dan hidup dalam keselamatan, serta mengerjakan lewat tindakan seperti penabur benih. Ibu Bapak, kalau kita belajar dari seorang penabur, ternyata penabur itu tidak pernah mundur, Ibu Bapak. Ya, kita aja, ya kita ketika kita menugal ya di kampung, atau ketika kita menanam, ya mungkin kalau di Banjarmasin, kalau menanam, itu pasti mundur dia, tidak maju. Karena dia tidak menabur ya. Tidak mungkin dia akan maju untuk kemudian menginjak yang sudah ditanam. Itu berbeda. Nah, kalau dia menugal atau menabur, maka ia pasti maju. Oh, menugal itu juga maju ya. Nah, Ibu Bapak, ketika sang penabur menaburkan benih, ini menarik, ada contoh dalam Alkitab yang sangat luar biasa, bahwa setiap orang yang menabur sambil menangis
maju ya, setiap orang yang menabur dan maju sambil menangis, ia akan pulang membawa berkas-berkasnya. Artinya Ibu Bapak, tidak ada seorang penabur itu mundur meskipun ia harus menangis. Kita memang mungkin bisa menangis ketika dinamika perjalanan hidup kita terlalu berat. Ketika persekutuan kita mengalami tantangan. Tetapi tidak ada seorang penabur itu mundur. Ia terus jalan maju. Dan orang yang seperti itu dikatakan, ia akan pulang membawa berkas-berkasnya. Hari ini kita yakin, Pak Ketum kita, beliau sudah menabur benih. Sambil menangis, dengan segala penderitaan fisik. Tetapi Tuhan akan pulihkan beliau. Dan beliau akan pulang membawa berkas-berkasnya. Kita yakin itu kuasa Tuhan bekerja. Dan ini sudah terjadi. Sampai hari ini boleh kita lihat. Dan kita yakin hidup kita pun seperti itu. Gereja kita 182 tahun. Dalam dinamikanya. Ini harus terus tabur benih. Dan yakin pasti akan berbuah. Ibu Bapak, ketika kita tidak berbuah, maka kata Tuhan, potonglah pohon itu. Dan buanglah ke dalam api. Inilah diibaratkan benih yang jatuh ke semak duri. Orang yang mendengar dengan baik firman Tuhan, tapi karena tidak berakar kuat dan bertumbuh dengan baik, maka kekhawatiran melanda, keinginan akan kekayaan mempengaruhi kehidupan, sehingga mereka tidak berbuah, gagal menjadi pengikut Kristus yang sejati. Saudara-saudara, kekhawatiran dan keinginan daging ini sangat dominan membuat pertumbuhan menjadi tidak seperti yang dikehendaki. Itu digambarkan seperti benih yang jatuh ke semak duri. Ibu Bapak, Saat ini pukul 9. gereja adalah penabur benih. GKE penabur benih. Yaitu Injil atau kabar sukacita bagi kehidupan. Penabur yang bertugas untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Lewat kasih yang menunjukkan, yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan, dan dalam persatuan. Ketika kita merayakan HUT GKE hari ini, kita diajak untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dalam kebersamaan, agar peranan kita sebagai penabur benih nyata, sehingga keselamatan Tuhan menjadi milik dan dinikmati oleh semua orang. Dinikmati oleh semua orang beriman. Dan dilihat buahnya. Ada semboyan yang selalu kita ucapkan tentang reformasi gereja. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang telah dibaharui selalu membaharui dirinya. Kalau kita mau berakar, bertumbuh, dan berbuah, maka kita harus terus membaharui diri setiap hari. Dan kita harus terbuka terhadap pembaharuan terutama dari Allah yang mendamaikan. Itulah akar yang memberi pertumbuhan sehingga kita menghasilkan buah. Ibu Bapak yang kekasih, Paskah kebangkitan Tuhan
menjadi dasar hidup orang percaya. Tanpa kebangkitan, kita tidak akan mengenal keselamatan. Karena itu dua-duanya ini, gereja ada karena kebangkitan Kristus dan dicurahkannya Roh Kudus, sehingga gereja boleh hadir di tengah dunia ini. Maka mari terus bertumbuh, berakar, bertumbuh. Dan kita bersyukur Ketum telah menunjukkan kekuatan iman yang luar biasa. Semangat yang luar biasa. Dan doa semua orang luar biasa. Ini bentuk kebersamaan dalam usia gereja kita yang sungguh tua ini. Solidaritas rekan-rekan pendeta terhadap para pendeta yang sakit tidak diragukan. Solidaritas warga jemaat terhadap para hamba Tuhan sungguh tidak diragukan. Kami menikmati dan mensyukuri. Karena itu di hari ulang tahun GKE ini, pengalaman bersama kita adalah hidup dalam kasih sebagai bentuk buah dari pertumbuhan yang sehat. Jemaat GKE DKI Jakarta, seluruh warga jemaatnya, meskipun tersebar dengan situasi Jakarta yang luar biasa, tetapi terus dalam persekutuan, terus dalam kebersamaan. Ada banyak orang yang ambil bagian, memberi diri. Ini tanda bahwa kita telah berakar, kita telah bertumbuh, dan kita mau membagikan buah-buah. Seberapa buah itu bisa kita bagikan. Selamat hari ulang tahun GKE. 182 tahun. Selamat Paskah. Selamat kepada Pak Ketum. Kami menanti Bapak di Banjarmasin. Kami rindu Bapak bersama di kantor. Kami rindu Bapak terus memimpin kami. Tuhan menolong kita semua. Yang terakhir, selamat ulang tahun untuk Pak Dr. Insinyur Willy M. Yosef MM di awal Mei, dan selamat ulang tahun kepada semua kita yang berulang tahun pada bulan Mei ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik, terima kasih Ibu Pendeta yang sudah menaburkan firman-Nya bagi kita, biarlah kita tetap terus dikuatkan dan mampu melayani di GKE ini dengan setia. Dan kami persilahkan kepada Bapak Pendeta Kinurung Malehmaden untuk doa syafaat. Sahabat-sahabat yang terkasih, mari kita merendahkan hati, kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu. Kami berjumpa dan beribadah secara fisik bagi yang ada di Jakarta dan online dari berbagai tempat di Kalimantan. Perjumpaan ini merupakan anugerah-Mu sekaligus keyakinan kami akan keselamatan dari Tuhan yang tidak terbatas. Saat ini kami bersyukur atas proses pemulihan Pendeta Wardinan yang semakin baik. Kami bersuka merayakan hari ulang tahun GKE ke-182, sekaligus memaknai Jumat Agung dan Paskah. Bapa di surga, kami bersyukur atas proses pemulihan Pendeta Wardinan yang berjalan dengan baik. Semua progresif medis yang terjadi karena kuasa dan kehendak Tuhan.
Kami sungguh percaya ya Tuhan bahwa proses pengobatan selanjutnya akan berjalan dengan lebih baik. Karena itu berkati dokter, berkati alat medis dan obat yang akan digunakan. Mohon tunjukkan mujizat-Mu ya Tuhan. Kami percaya pada saatnya Tuhan akan memakai Pendeta Wardinan secara optimal kembali bagi pelayanan dan kemajuan GKE. Dengarlah doa kami, ya Tuhan. Kami doakan keluarga khususnya Ibu Pendeta Heni yang mendampingi suami dengan cinta. Tuhan telah memberi kesabaran kepadanya dan akan terus menganugerahkan kekuatan dan kesehatan. Demikian pula proses pendidikan dan pertumbuhan kedua anak Pendeta Wardinan dan Pendeta Heni, Tuhan sertai dan berkati. Wujudkan cita-cita mereka. Jadikan mereka tumpuan kekuatan dan pengharapan dalam keluarga. Jika tanggal 5 Mei nanti Pendeta Wardinan dan Ibu kembali ke Banjarmasin bersama-sama dengan kami di sini, Tuhan sertai dan berkati perjalanan mereka. Bapa yang di surga, terima kasih atas perayaan 182 tahun Gereja Kalimantan Evangelis. Jadikanlah GKE selalu bersinar di Kalimantan, Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jadikanlah umat GKE garam dan terang dunia, menabur benih iman, membagi diakonia bagi sesama, dan penegak keadilan bagi semua ciptaan. Semuanya merupakan gerakan yang membawa GKE menjadi misioner yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bersamanya kami doakan semua pendeta GKE, penetua diakon, pikaris, penginjil, dan semua fungsionaris GKE untuk teguh dalam pengabdian dan menjadi teladan dalam kerendahan hati dan cinta. Semuanya juga kami percaya akan mencipta GKE menjadi gereja misioner yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Wujudkanlah ya Tuhan pengharapan misioner kami. Kami bersyukur bahwa Jumat Agung dan Paskah yang kami rayakan telah memberi semangat agar kami tetap hidup dalam kekudusan bahkan kemenangan. Penyaliban Kristus memampukan kami melawan dosa, unggul menghadapi berbagai kejahatan dunia. Kebangkitan Kristus telah mencipta kesembuhan dan pengharapan di tengah kelemahan dan sakit kami. Bahkan pandemi COVID-19 yang masih menteror bisa kami atasi dan lawan dengan iman pada salib dan kebangkitan. Sempurnakanlah ya Tuhan iman kami. Kami memohon cinta kasih Tuhan bagi jemaat DKI Jakarta dalam segenap pelayanan yang penuh sukacita di tengah gelombang tantangan ibu kota. Berkati Pendeta Edi Liperda dan semua rekan pelayanan bersama penetua dan diakon. Berkati panitia Hari Besar Gerejawi DKI Jakarta untuk mewujud semua program demi kemuliaan-Mu dan demi kasih bagi sesama. Tidak luput kami doakan ulang tahun Bapak Willy yang terkasih. Tuhan berikan dia sukacita, kebahagiaan, dan umur yang panjang, serta pelayanan yang maksimal bagi Indonesia. Bapa Surgawi, urapi kami semua melalui ibadah kudus ini. Dengarlah seluruh doa kami dalam Kristus yang menyatukan kami dalam rangkaian doa agung. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemilih Islam FPI oleh Komunitas. Ibu Bapak, saudara sekalian, tiba saatnya untuk kita bersama-sama memberikan persembahan syukur kita. Nas pengantar persembahan kita pada hari ini terdapat pada Lukas 6 ayat 38
Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mari kita bersama berdoa. Maha mulia namamu ya Tuhan, sumber segala berkat di dalam kehidupan kami. Begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang telah dinyatakan di dalam hidup kami, begitu nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, kasih sayang dari sanak saudara dan teman. Bahkan Tuhan juga memberi kekuatan kepada kami di dalam menghadapi berbagai badai pergumulan kehidupan. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama akan memberikan persembahan syukur kami, yang mana semuanya itu berasal daripada Tuhan. Tuhan yang telah memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami yang kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Bapa, biarlah persembahan yang kami berikan ini dapat diberkati oleh Tuhan, dapat dipergunakan oleh gerejamu untuk melayani. Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup kami dapat menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, supaya kami menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami berikan persembahan dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Kita iringi dengan menyanyi Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Aku
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. GKE DKI Jakarta sedikit akan merayakan ulang tahun GKE. Walaupun sudah bulan yang lalu, tapi sukacita masih tetap ada. Dan sebenarnya juga adalah ulang tahun GKE DKI Jakarta yang keempat. Jadi masih anak-anak. Tapi puji Tuhan ya kuat. Sebentar ya, saya ambil kesempatan ini. Dan di sini juga ada Pak Willy bersama-sama dengan kita. Saya sudah izin tadi dengan beliau bahwa kami ibadah di rumah beliau, walaupun beliau datangnya tanggal 5 sebenarnya. Nah, oleh sebab itu dalam kesempatan ini, sebelum kita ini menyanyi ulang tahun ini, kami beri kesempatan kepada Pak Willy. Ya, silakan Pak Willy. Ada sesuatu yang mau disampaikan? Pak Willy masih? Lihat nih masih ada di sini. Kalau belum, kami persilakan kita akan merayakan ulang tahun GKE. Baik, Bapak Ibu, biasa kita akan nyanyikan selamat ulang tahun GKE. Tiup lilin yang ditiup oleh Pak Ketum. Ya, sekarang potong kue dibantu oleh Bu Heni. Terima Tuhan, Ayah, kita potong untuk ulang tahun GKE 110 tahun untuk Pak Willy juga. Yang Pak Willy keberapa? Ke-61 tahun dan untuk jemaat GKI DKI ke-4 tahun. Sukses dalam nama Tuhan, kita yakin semuanya berjaya dan berkembang, dan salam sehat untuk semuanya. Kita potong bersama. Tuhan Yesus yang menolong dan berkati kita. Amin. Amin. Happy birthday to GKI. Happy birthday to GKI. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
jaya terus GKE. Sekarang saya serahkan kembali ke Pak Edi. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, Pak Willy sudah ada suaranya dan persilakan Pak Willy, ada sesuatu yang mau disampaikan. Baik. Baik, terima kasih Pak Pendeta Edi Leperda. Ya, dan mohon maaf tadi saya memang tadi ngikutin saja, tapi karena pas dengan waktu yang bersamaan lagi ada rapat, ya. Nah, malam hari ini saya juga sangat berbahagia dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan atau memanjatkan doa untuk saya dan tentu juga Pak untuk Ketua Umum dan untuk GKE pada umumnya. Dan saya jujur saja merasa terharu dan bangga ya Pak Edi dan teman-teman yang hadir, dan juga kepada Ibu Simpun ya, Pak Kinurung, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya tadi juga melihat ada banyak ya pendatua diakon kita yang ada di DKI juga mengikuti acara ini. Tetapi saya senang karena Pak Ketua Umum kelihatannya sangat segar. Sangat segar sekali ya. Dan tentu rencana mau pulang tanggal 5 itu ya bisa saja kalau memang rasanya masih ragu-ragu gitu. masih di Jakarta aja gitu ya. Tetapi kalau sudah sip, saya pikir ya kita doakan agar Pak Ketua Umum ya selalu mendapat kelimpahan, terutama kesehatan, kemudian juga berkat, karena bagaimanapun ya banyak sekali orang yang menunggu ya dan membutuhkan Ketua Umum ini untuk bisa melayani lagi gitu ya. Nah, jadi itu merupakan satu keinginan kita semua. Dan saya minta maaf karena saat ini saya memang besok masih ada jadwal ya. Saya jadwal reses besok dan saya akan melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah ya. Nah, baru setelah itu selesai saya kemungkinan tanggal 5 juga balik ke Jakartanya Pak Ketua Umum. Tetapi sore gitu. Nah, jadi artinya memang kita tidak baku dapa ini ya, karena tanggal 6 pagi itu kita sudah masuk persidangan pembukaan masa sidang. Ya, jadi saya akan kembali lagi bersama teman-teman di DKI. Apalagi tadi malam Pak Edi, saya itu udah tunggu-tunggu Zoom meeting itu karena peringatan saya kita akan melakukan lagi ya, menyelesaikan Zoom meeting kita minggu lalu untuk finalisasi untuk rehab kita punya bangunan yang di Cawang ya. Tetapi saya sudah menerima juga gambar-gambarnya. Mungkin nanti Pak Edi juga mumpung Pak Ketua Umum ada, kasihlah gambar-gambar rencana renov kita itu, siapa tahu beliau bisa memberikan masukan dan juga mendoakan panitia ya untuk kita bisa segera merealisasi ya tempat kita berhimpun dan beribadah ya dalam masa pandemi ini ya. Nah, khusus kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami kasihi, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas doa restu ya, dan juga menyampaikan ucapan terima kasih ya. Terima kasih kepada semua ya yang hadir pada Zoom ini, yang mohon maaf saya tidak bisa menyapanya satu persatu ya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan ya. Ibu Neti juga menyampaikan salam hormat gitu untuk Ketua ya atau Pak Ketum dan Ibu ya, karena saat ini juga lagi sibuk di bagian belakang. Ya, oke Pak Ketum dan Ibu ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat dan juga semoga cepat sembuh sebagaimana mestinya seperti semula, dan juga kepada kita semua ya. Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Terima kasih Pak Willy. Sebelumnya nanti kami minta ada Pak Sekum. Tapi sebelumnya saya mau menghabiskan dari kami dulu ya. Pak Didi ini memang Ketua Pengadilan Negeri
di Palangkaraya, tapi beliau tetap bergereja di GKI Jakarta yang tanpa batas ini. Silakan Pak Didi. Kita tidak pernah berjumpa dengan Pak Wardinan. Salam Pak Pendeta Edi. Terima kasih. Salam Pak Pendeta Wardinan dan Ibu Pendeta Hendy. Salam. Puji syukur Pak. Saya mendoakan Bapak sudah pulih, sudah sembuh. Itu semua karena kasih Tuhan, Pak. Kami atas nama Majelis dan Jemaat GKI DKI Jakarta selalu mendoakan Bapak untuk tetap sehat dan bisa kembali untuk melayani, dan juga sebagai Ketua Umum GKI. Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kesembuhan kepada Bapak Pendeta Wardinan. Demikian Pak Pendeta Edi. Juga atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat, kami ucapkan terima kasih juga kepada para hamba Tuhan, pendeta yang ikut hadir pada kebaktian ini, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, meskipun kita dalam ibadah online seperti ini, namun kebersamaan dan juga selamat hari ulang tahun GKI yang ke-82, dan juga selamat ulang tahun untuk GKI DKI Jakarta. Semoga tetap jaya dan terus memberkati bagi. Demikian Pak Pendeta Edi. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dan satu lagi, ini Pak Tamunan Kiting, dia ada di tengah kita ini. Dia adalah Ketua DAT di DKI Jakarta. Tetapi beliau juga yang diutus oleh Majelis Sinode untuk di bidang pensiun ya. Dia sekarang duduk di pengawas ya. Silakan Pak Tamunan Kiting, barangkali juga Pak Pendeta yang lain bisa berkenalan. Terima kasih, selamat malam, salam. Mohon maaf saya tidak membuka kamera karena pas lagi ada kegiatan lain juga. Pertama-tama puji dan syukur kita boleh beribadah pada malam hari ini. Semoga Pak Wardinan boleh dipulihkan segera dan sehat kembali untuk melakukan kegiatan dan aktivitas. Juga untuk Pak Willy Yosef, selamat ulang tahun. Kepada seluruh jemaat DKI juga selamat ulang tahun. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Saya persilakan Pak Sekum, Pak John Hasiwa, saya rasa ada dalam Zoom ini. Silakan Pak John. Kalau tidak ada, saya persilakan Ibu Eltarani, Ibu Wasekum. Ibu Wasekum? Lagi izin. Sekum sama Wasekum lagi izin. Ya. Ya, kami persilakan kepada Pak Medio dari Palangkaraya menyampaikan penguatan kepada Pak Wardinan. Pak Medio? Unmute. Unmute Pak Medio? Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Edi Liperda yang memberikan kesempatan. Kami dari Resort KKI Palangkaraya pertama-tama bersyukur kepada Tuhan karena Pak Ketum sudah dalam proses pemilihan yang sangat baik pada saat ini. Itu kami sangat bersyukur dan berharap dan berdoa Pak Ketum semakin sehat, semakin kuat dan kembali ke Banjarmasin, ke Kalimantan untuk melayani dan memimpin gereja Kalimantan Penghujung ini. Dan untuk Ibu dan juga Tasa dan Panji, kiranya Tuhan juga memberkati dalam pendidikan mereka, selalu diberkati oleh Tuhan. Selamat ulang tahun GKI ke-182, selamat ulang tahun
GKE DKI Jakarta yang keempat, dan juga selamat ulang tahun Pak Dr. Willy M. Yosef yang ke-61. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, Pak Ketum, semakin sehat, Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin, terima kasih. Ini ada satu angkatan dengan kami ini, Pendeta Esterlin. Kami ingin juga beliau bisa menyampaikan penguatan untuk teman seangkatan kita ini. Bu Esterlin, silakan Bu Esterlin. Bisa di mute. Jangan mute. Sudah, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Edil Perda. Pada malam hari ini bisa ikut bersama-sama dalam rangka merayakan HUT GKE ke-182, secara khusus juga kami dari semua teman-teman angkatan dengan Bapak Pendeta Wardinan, dan kami sangat bangga dengan beliau. Kami selalu mendoakan dan mendukung beliau supaya dipulihkan, disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Karena kami percaya melalui dukungan iman ini betapa besar kuasa Tuhan bekerja. Dan kami sendiri merasa bangga karena Pak Wardinan seangkatan atau seleting dengan kami, beliau adalah menjadi sebuah kebanggaan bagi leting kami. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Barigas, selalu semangat. Semangat. Pak Yos Bakti. Pak Nusa Bakti ya, Pak Yos. Silakan. Ada, silakan Ibu Susana Priscila. Nah, ini. Barangkali ada yang mau disampaikan, Bu Susana, Bu Pendeta Susana Priscila. Saya dari Jemaat GKI Langkai menyampaikan rasa syukur terima kasih pada Tuhan kita Yesus Kristus karena Pak Wardinan yang kita cintai, Ketua Umum Majelis Sinode GKE, sudah berangsur-angsur pulih, dan kami juga selalu mendoakan Bapak agar sehat dan seperti sedia kala pulih kembali dan bisa melaksanakan pelayanan, dan juga salam untuk keluarga. Dan kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan Bapak dan keluarga dan juga kita semua. Selamat, selalu sehat, terima Bapak. Salam dari kami di GKE Langkai, Resort Palangkaraya. Terima kasih. Terima kasih. Kami persilakan Pendeta Mombo Gusti Gunawan. Silakan Mombo Gusti Gunawan dari Seruyan Hilir di Seruyan Hilir. Ya, Mombo. Lihat ada fotonya ini. Unmute. Mombo, bisa mendengar suara kami? Mombo Gusti Gunawan. Oh ya, ada Pak Ferdinand dari Murung Raya. Silakan Pak Ferdinand. Ya, terima kasih. Salam. Nanti Mombo ya. Salam, selamat malam. Salam Pak. Salam. Kabar Pak Ferdinand. Ya Pak Ferdinand, jangan di mute lagi. Lanjut Pak, dibuka Pak mute-nya.
Oke, ya. Salam Pak Pendeta Wardina. Salam. Mohon maaf kemarin tidak sempat bertemu ya, tapi ketemu dengan Ibu pas Bapak lagi istirahat. Saya senang melihat bahwa sudah sehat, ya puji Tuhan. Semoga tambah sehat supaya kita bisa memasak bidawang, Pak. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun GKE ke-182, selamat ulang tahun Jemaat GKE DKI yang keempat. Kami mewakili Majelis Jemaat Hosana Purcau merasa bersyukur bisa ikut kegiatan ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan kesehatan. Selamat ulang tahun juga untuk Pak Willy yang ke-61 pada tanggal 1 Mei kemarin. Tuhan menyertai kita semua. Salam. Salam. Silakan Pak Mambo. Pak Mombo. Dibuka lah suaranya. Mute. Salam. Salam. Terima kasih Pak Edi Liperda atas kesempatannya. Kami dari Resort Suruyan Hilir menyampaikan salam untuk kita semua. Kami senang, kami bangga melihat Pak Ketum kelihatannya prosesnya berjalan dengan baik. Kami terus berdoa untuk Pak Ketum untuk terus sehat. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan menyertai dan pada saatnya nanti boleh dipulihkan. Kami bersyukur untuk itu dan terus berdoa yang terbaik buat Pak Ketum dan Ibu bahkan keluarga. Kami juga menyampaikan selamat ulang tahun Gereja Kalimantan Penggelis, selamat ulang tahun GKE DKI Jakarta, dan selamat ulang tahun untuk Pak Willy M. Yosef yang ke-61 tahun. Salam dari Resort Suruyan Hilir, Pak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Bu Koni dari Makassar. Koni PCP Wan Talangi. Kalau begitu Bu Dewi Tunjung Sari. Ini mantan ketua panitia kami tahun dulu, ya. Silakan Bu Dewi. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, malam hari ini kita dapat mengikuti ibadah dalam rangka ulang tahun GKE yang ke-182 serta ulang tahun GKE DKI yang keempat. Puji Tuhan, kita bisa melihat Pak Ketum begitu sehat, segar, ceria. Kami mengucap syukur karena kami punya Pak Ketum yang begitu semangat, walaupun sakit, tapi tetap semangat dan kesembuhan pasti diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami juga mendoakan untuk Ibu Pendeta Heni juga sehat, kuat, sabar, serta terus bersukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sekali lagi, selamat ulang tahun GKE. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami persilakan Bu Kartiani Maden dari Palangkaraya. Bisa suaranya dibuka, Bu Kartiani? Masih unmute. Unmute. Di unmute, Bu. Ya, udah. Ya, terima kasih. Kedengaran kah suara? Sudah. Ya. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat hari ulang tahun GKE yang ke-182. Selamat ulang tahun GKE Jakarta. Selamat ulang tahun juga untuk Pak Willy. Dan terima kasih Pak Ketum boleh hadir duduk bersama dengan Pendeta Heni. Dan terima kasih atas semuanya kita boleh memuliakan Tuhan dengan segala situasi kita saat ini. Terima kasih kepada Jemaat GKI Jakarta
yang sudah membantu kami di saat Pamilono operasi bypass jantung di Jakarta dulu. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Dan kita terus melayani Tuhan sampai kita tidak mampu melayani lagi. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Dan mungkin tidak, ya, mungkin tidak semua bisa saya fasilitasi ya. Kami dalam ibadah keluarga memang juga dengan cara ini bisa berjumpa. Tapi di tengah kita ada Bu Hamid ini. Silakan Bu Hamid. Hamid. Ya, terima kasih banyak Pak Edi dan Ibu Pendeta yang lainnya, terutama kepada Pak Wardinan dan Ibu. Maaf belum bisa ketemu karena kondisi yang dalam recovery kena COVID. Kiranya untuk semuanya sehat, terutama Bapak cepat pulih. Kami merindukan lagi Bapak bersama-sama di tengah-tengah kami untuk berbincang-bincang, berkhotbah, memberikan masukan-masukan. Dan Ibu kami percaya Ibu kuat, Ibu pasti diciptakan Tuhan mendampingi Bapak selamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Saya lihat ada Pak Gutmar Untung, video terbuka ya. Silakan Pak Gutmar, walaupun tadi sudah bicara, tapi di sini kami persilakan lagi. Pak Gutmar? Oh, dari... Terima kasih, Pak Edi. Ya. Kami bisa dilibatkan untuk mengikuti ibadah ini. Kami sangat bersyukur dan bersukacita atas nama seluruh warga jemaat di wilayah Resort GKI Pelangkar Tengah. Kami menyampaikan ucapan selamat merayakan hari ulang tahun Gereja Kalimantan Pangelis ke-182. Selamat ulang tahun Jemaat GKI Jakarta ke-4. Selamat ulang tahun untuk Pak Willy ke-61 tahun. Dan secara khusus bagi Pak Ketua Umum Majelis Sinode GKI, Bapak Pendeta Dr. Wardinan Eslidim MTH, beserta Ibu, tetap semangat dan kami yakin atas penyertaan Tuhan, Pak Ketum mendapat kesembuhan dan pemulihan. Semangat Pak Ketum. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan dari keluarga ada Sinar, saya lihat nih Sinar Eslidim dari Moratewe. Ayo Nar. Ayo Sinar. Ini Abah Tasya Nar. Ini adik kandungnya Pak Wardinan. Mana Nar, ayo. Ya, terima kasih kepada Bapak Edi Liperda. Kami terima kasih juga kepada kakak kami Dr. Wardinan Eslidim ya, supaya cepat sembuh. Dan begitu juga dengan Mama Tasa, supaya sehat dan bisa pulang ke Banjarmasin. Dan selamat juga kepada ulang tahun GKI yang ke-182 tahun. Selamat juga kepada ulang tahun GKI yang 4 tahun. Dan selamat ulang tahun kepada Bapak William Yosef yang ke-61. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Dan terakhir Pak Baren akan mungkin ada sesuatu yang disampaikan. Kita tutup acara ini. Atau Bu Heni mau sesuatu mau sampaikan? Ucapan terima kasih untuk semuanya saja. Nggak bisa kami membalasnya. Tuhan yang membalasnya, doa terbaik kami untuk semua. Atas dukungannya dan semua hal yang boleh terjadi untuk kita. Kita yakin mujizat Tuhan, tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Itu saja Pak. Terima kasih. Kami juga mohon maaf jika ada kekurangan kami selama ini Pak Wardinan, Bu Heni, dan kami akan siap bukan hanya Pak Ketum tapi jemaat yang ada dari Kalimantan pun kami memang bertugas untuk melayani semampu kami. Dan Pak Wardinan, Bu Heni bisa kembali ke Banjarmasin, Tuhan menyertai dan silakan Pak Ketua Panitia kami ini. Ya, terima kasih. Jadi kami sangat bergembira, puji syukur pada Tuhan kita
karena acara kita malam ini terselenggara karena bukan kebetulan ya, tapi sepertinya sudah dirancang karena kami mulai seluruh agenda dan acara Hari Besar Gerejawi untuk tahun 2021 ini bertepatan di bulan Mei ini. Jadi kemarin hari Minggu pun kami sudah memberikan bingkisan untuk warga di sekitar pastori, di mana di situ ada security, ada penduduk di sekitar kami yang kami pikir pada saat ini sangat kita perlukan karena kita ingin membangun sesuatu di situ seperti aula ataupun gedung gereja. Jadi kami berusaha untuk mengikat mereka untuk bekerja sama, saling memahami. Jadi kemarin hari Minggu telah kami berikan bingkisan dari HUT GKE dan Pasca, tapi di situ kami libatkan paket seperti paket Lebaran. Jadi kami telah lakukan itu. Jadi untuk seterusnya agenda dan acara kami akan seperti Hari Bapak, Hari Pemuda, dan Hari Perempuan akan kami isi juga dengan webinar. Jadi dengan rahmat Tuhan kami percaya semua ini akan terlaksana di tahun 2021 ini. Dan terakhir saya ingin mengucapkan selamat jalan sampai tujuan dengan selamat di Banjarmasin nanti Pak Wardinan dan Ibu. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Kami akan menikmati makan malam ya, Bapak Ibu di rumah masing-masing menikmati makan malam. Kami dengan izin Pak Willy, kami makan malam di rumah ini. Terima kasih untuk semuanya, kebersamaannya. Terima kasih Bu Simpun ya, telah meluangkan waktu, kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Terima kasih juga kepada Pak Kinurung ya, bisa membawa kita dalam doa syafaat pada malam ini. Mohon maaf jika ada kekurangan kami dalam pelayanan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom semua, Tuhan berkati, salam Pak Ketum. Selamat malam, mohon pamit dari Zoom. Selamat malam juga, mohon pamit. Ya, mohon pamit. Kami tunggu Pak Ketua Umum dan Ibu di Banjarmasin. Selamat malam Pak Ketum. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadah malam hari ini.
Selamat sehat selalu Bapak, tetap semangat. Salam dari kami Jemaat GKI Langkai. Ya. Salam juga untuk Pak Edi Liperda dan seluruh jemaat DKI Jakarta, DKI Jakarta. Selamat ulang tahun yang keempat. Selamat ulang tahun GKI yang 182 dan selamat ulang tahun untuk Pak Willy yang ke-61. Kami pamit Bapak, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Ya. memberkati kita semua. Ya. Ya, kami juga pamit ya. Kami pamit juga dari Pak Pontianak. Semangat dan tetap bersyukur ya Pak Ketum, seperti yang Bapak bilang kemarin. Terima kasih Pak Edi. Salam untuk para pelayan di Jemaat DKI Jakarta dan seluruh warga Jemaat. Salam untuk anaknya. Ya, terima kasih. Mohon pamit Pak Edi Liperda. Salam Ya. Pak Ketum dan kita semua. Salam sehat dari Kota Baru. Maaf tidak bisa video karena gangguan sinyal. Oh. Warisnya ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasar sempurna nikmat penuh, suka surgawi melimpah. Pasrah sempurna nikmat penuh, suka surgawi